Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridaillahi ta'ala wa bisyafati rasulillah wa ala mana wa bi as-salafus sholih al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sya'ul lailana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة الجميع من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابعين الأولياء والعلماء العاملين والمجاهدين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين وجميع الأئمة المجتهدين وجميع أهل الشريعة المحققين وجميع إلى شيخ القدر الجيلاني رضي الله عنه وشيخ أحمد الغزالي رضي الله عنه ونخصصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محفوظ الترمذي شيعوا ليلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabab nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah malam ini kita bisa ngaji lagi. Ngaji nopo? Ngaji pasanan khusus di bulan Ramadan ini. Apa ini memang khusus di bulan Ramadan kita nantinya akan ngaji. Kita nanti akan ngaji nopo beberapa kitab. Semoga nopo bisa khatam di bulan Ramadan ini. Untuk malam ini nopo kita akan ngaji kitab Hil'atul Fikriyah atau kitab Arba'in at-Tirmidzi yang dikarang oleh sinten Syekh Mahfud at-Tirmidzi. At-Tirmidzi saking nopo? Saking Pacitan. Ini mungkin nopo yang mungkin ada jamaah ibu-ibu yang nopo saking Jawa Timur mesti kan tahu nopo kota Pacitan. Mesti nopo tahu kota Pacitan. Lah di Pacitan ini kan ada kecamatan nopo yang namanya Kecamatan Termas. Lah saking kecamatan ini dulu niku wonten sinten ulama yang hijrah ke kota Makkah yang nopo terkenal alim alamah, yaitu Syekh Mahfud at-Tirmidzi. Ulama pundi? Ulama saking Indonesia
yang terkenal alim sampai di Makkah, di Madinah. Atau termasuk salah satu ulama Nusantara. Lah ini nopo kita ajeng ngaos mengenai nopo kitab-kitab hadis yang dikarang oleh beliau Syekh Mahfud At-Tarmasi. Jadi nopo nanti akan ada hadis 40 yang totalnya nopo 40 di kitab ini, yang nopo hadis itu merupakan kumpulan saking dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kados nopo? Kados dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nopo nate dawuh bahwa siapa yang saking umat beliau hafal hadis 40, maka nopo besok akan nopo dimasukkan golongan sebagai umat beliau yang nopo ahli fikih dan juga golongannya ulama. Langsung mulai mawon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif dalam kitab rahimahullahu ta'ala nafa'ana wa bihi bi ulumi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'azzama qaddara ahlal hadis. Nah ini di kitab ini nopo Syekh Mahfud mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak sebelumnya lah. Biasanya kan iku. Nopo? Di awal-awal kitab itu mesti diawali dengan nopo bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya nopo? Soalnya sesuatu hal atau suatu perkara yang tidak diawali dengan membaca bismillah atau tidak menyebut namanya Allah, maka amal tadi akan terputus. Nah ini seperti nopo nggih, kula ulang-ulangi, ketika kita melakukan kebaikan sebisa mungkin nopo kita awali dengan membaca basmalah. Kita mau makan, kita awali membaca basmalah. Kita mau minum, kita awali membaca basmalah. Kita mau tidur, kita awali dengan nopo membaca basmalah. Ketika hal-hal tadi, ketika nopo setiap kebaikan yang kita awali dengan membaca basmalah, maka akan menambah keberkahan dari nopo hal-hal positif tadi. Atau mungkin nopo nggih, amal-amal yang kita lakukan itu sebetulnya bukan ibadah, tapi kita awali dengan bismillah menyebabkan amal-amal tadi itu menjadi nopo nilai ibadah. Misalnya kita kerja kan urusan dunia, mungkin nopo mboten. Dengan golek duit itu kan nopo? Itu kan urusan dunia. Tapi ketika kita berangkat kerja, kita niatkan untuk mencari nafkah, kemudian kita awali dengan membaca basmalah, maka itu bisa menjadi nilai pahalanya kita. Yaitu makanya nopo, jangan sampai kita menyepelekan untuk memulai sesuatu dengan membaca basmalah. Kemudian langsung mawon ke hadis yang pertama sampai 40. Jadi ini kenapa mangke ada total 40 hadis yang akan kita pelajari saking karangan pun beliau Syekh Mahfud At-Tarmasi. Saking apa saking pacitan. Al-hadisu al-awalu utawi hadis kang pertama minal arba'in saking hadis 40 hadis rahmah. Ini nopo hadis yang pertama membahas mengenai
hadis yang berhubungan dengan rahmah atau kasih sayang. An Abi Qabus Maula Abdillah bin Amr bin As an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an anna sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol arrahimuna utawi wong kang melasi yarhamu mongko bakal melasi hum ing arrahimun sapa arrahmanu zat kang maha welas tabaraka hale maha berkah sinten arrahman wa ta'ala lan hale maha luhur sinten zat kang maha welas. Lah ini yang pertama yaitu nopo menjelaskan mengenai perintah kasih sayang kita kepada semua manusia, tidak hanya nopo kepada manusia saja tapi juga kepada makhluk. Liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mal biqadlihi fil isad ala hingga ini. Ketika kita melakukan atau mengasihi sesama manusia, bahkan hewan, yang mana hewan itu nopo tidak boleh dibunuh, maka Allah akan mengasihi kita yang berbuat kasih sayang tadi. Misalnya nopo kita ketika temannya sedang kesusahan, kita membantu. Misalnya nopo teman kita sedang punya butuh, kemudian nggak ada uang, kita kasih hutang atau kita kasih pinjaman, itu termasuk bentuk kasih sayang kita. Jangan biasanya kan kasih sayang itu kan dengan pacaran. Jangan seperti itu. Kasih sayang itu awak dewi melasi kepada sesama manusia. Misalnya kita kalau ngomong, kalau bicara dengan kata-kata yang baik, berbicara dengan tutur kata yang baik itu juga termasuk bentuk kasih sayang kita kepada sesama manusia. Bahkan juga kasih sayang kita kepada hewan. Dan ini kepada hewan itu jangan kita mudah membunuh. Misalnya jenengan lagi naik mobil, tiba-tiba di jalan ada kucing, jenengan tabrak, atau ada ayam jenengan tabrak. Jangan. Bahkan mungkin semut juga itu, bahkan meskipun semut kita nggak boleh membunuh juga. Semut kan termasuk binatang yang tidak diperintahkan untuk kita bunuh. Jangan kita bunuh semut. Kalau bisa kita buang nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita bunuh. Pokoknya kasih sayang yang diajarkan dalam Islam itu tidak hanya kepada sesama manusia. Kasih sayang yang diajarkan dalam Islam itu kepada semua makhluk, baik tumbuhan, baik hewan. Misalnya jenengan lagi lewat jalan, jangan terus kita rusak tanamannya. Kadang kan tangan kita sering usil untuk nuklek, bahasa Jawa itu nuklek tumbuhan, nuklek tanaman, itu jangan sampai. Semua makhluk hidup itu kita diperintahkan untuk kita sayangi. Bahkan mesti jenengan mungkin tidak asing lagi dengan ceritanya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan salah satu ulama yang sangat alim sekali. Dan suatu waktu beliau itu meninggal dunia. Suatu waktu beliau meninggal dunia, kemudian beberapa waktu kemudian ada temannya atau sahabatnya yang dalam mimpi itu ketemu dengan Imam Ghazali.
Kenapa dalam mimpinya itu ketemu dengan Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali itu telah meninggal dunia. Dan di dalam mimpinya itu, sahabat Imam Ghazali tanya, wahai Imam Ghazali, saya yakin pasti engkau ini akan apa? Mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Imam Ghazali itu ditanya, apa yang menyebabkan beliau mendapat kenikmatan? Apakah disebabkan beliau nopo? Disebabkan beliau alim, disebabkan beliau karangan kitabnya banyak, disebabkan ibadah beliaunya banyak? Ternyata bukan. Yang menyebabkan Imam Ghazali mendapatkan kenikmatan di sisi Allah adalah suatu waktu beliau itu sedang menulis, kemudian apa wonten lalat, ada lalat yang meminum di nopo di mangsi, di tintanya yang buat nulis. Kemudian Imam Ghazali membiarkannya supaya nopo supaya lalat tadi itu meminum yang dalam keadaan haus. Ya ini. Jadi nopo dari kisah ini Imam Ghazali itu nopo mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan balasannya Allah bukan disebabkan amal-amal lain yang nopo yang sangat wah, tapi nopo cuma hal sepele, cuma disebabkan nopo ngasih minuman kepada lalat yang sedang kehausan. Minumannya itu bukan cencunaica, bukan kopi, mangsi. Mangsi kan nggak ada rasanya, tapi karena nopo itu wujud kasih sayangnya Imam Ghazali, beliau dengan hal yang kecil ini mendapatkan balasan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nopo. Kalau kita mau berbuat kasih sayang kepada makhluknya Allah, maka Allah akan membalasnya dan balasannya itu lebih dari apa yang kita berikan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Lah ini. Kalau kita nopo berbuat kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, maka makhluk-makhluk yang ada di langit akan nopo membalas kasih sayangnya kita. Nah, ini. Berarti nak di langit itu sinten mawon, nggih ada malaikat-malaikat juga. Tidak hanya nopo, tidak hanya Allah saja, tapi nopo termasuk malaikat yang akan memberikan atau mengasih balasan kasih sayang kita. Ini kalau kita mau buat baik kepada teman kita, kepada hewan, kepada tumbuhan, maka yang akan membalas kebaikan kita ini makhluk-makhluk yang ada di langit, termasuk malaikat. Berarti nopo kita akan mendapatkan doa-doa juga dari para malaikat. Yaitu nopo hadis yang pertama membahas mengenai perintah untuk kita supaya nopo mempunyai sifat kasih sayang kepada semua makhluk, baik itu hewan, tumbuhan, termasuk yang paling utama adalah sesama manusia. Al-hadisus sani minal arba'in awalus sahih Bukhari. Ini apa? Hadis yang kedua saking kitab Al-Minhah Al-Khairiyah atau Al-Ba'in At-Talmasih. Qala sami itu midanget sapa ingsun. Sami itu midanget sapa ingsun yakulu sami itu Umar yakulu midanget sapa Abu Qamah bin Waqqas Umar bin Khattab ing Khalifah Umar bin Khattab. Alan minggari ing atas mimbar kala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini napa?
suatu waktu nopo Khalifah Umar bin Khattab sedang khutbah. Dia sedang khutbah dan mengutip dawuhnya Kanjeng Nabi. Jenengan mesti tidak asing dengan apa Khalifah Umar bin Khattab. Niku lho. Kalau ditarawehkan kita sering nopo menyebutkan Al-Khalifatul Ula, Abu Bakar As-Siddiq, Al-Khalifatul Sani, Umar bin Khattab. Nah ini. Umar bin Khattab ini adalah khalifah atau pengganti Kanjeng Nabi yang kedua setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini suatu waktu Umar bin Khattab itu khutbah, kemudian beliau ini mengutip dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi napa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis yang kedua menjelaskan mengenai napa innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal itu semuanya didasarkan dengan niat-niat kita. Napa? Amal-amal kita itu semuanya akan dihitung dengan niat-niat kita. Makanya, napa nggih? Setiap kita sholat, setiap kita puasa, setiap kita wudhu kan mesti diawali dengan apa? Dengan niat. Semua, bahkan hampir semua napa? Ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan itu mesti wajib dimulai dengan niat. Mau mandi wajib niat, mau wudhu niat, mau zakat niat juga. Soalnya nopo? Yang akan dihitung itu niatnya kita. Niatul mukmin khairu min amalihi. Nah, dawuh Kanjeng Nabi itu nopo? Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal yang dilakukannya. Soalnya nopo nggih, misal nopo? Misal awak dhewe pengen ngasih sedekah kepada teman kita. Misal ini kamu saya kasih es buah nanti buka puasa. Tapi nopo misalnya kita mengasihi, memberikan minuman tadi itu dengan nopo? Dengan wajah yang boten ceria, dengan omongan yang enggak terus, misalnya nyoiki gawe buka minggu sore, lah itu kan eksekusinya tidak bagus, niatnya bagus tapi caranya itu tidak bagus. Kita kan sering nikung, kita kan sering ingin melakukan suatu kebaikan atau ingin berbuat baik, tapi terkadang caranya itu belum pas. Itu. Oleh sebab itu, niatnya seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan amal kita. Kembali lagi ke innamal a'malu binniyat. Setiap amal-amal kita itu mesti akan disesuaikan dengan niat kita. Kayak kita puasa lah. Kita puasakan mesti mesti niat juga. Mesti wajib niat. Kenapa kok wajib niat? Kita kan nggak tahu, bisa jadi kita ini puasa bukan menjalankan perintahnya Allah, tapi kita puasa ini ben hemat, ben tubuhnya langsing, kita kan nggak tahu. Nah makanya supaya ibadah yang kita lakukan itu betul-betul lillahi ta'ala, makanya kita mulai dengan minimal. Misal kita mau mandi, kita kan nggak tahu mandi kita ini supaya wangi atau supaya suci saking hadas besar. Lah biar tahu tujuannya kita, maka kita harus niat.
Makanya napa innamal a'malu binniyat. Kayak napa nggih? Kayak niku lah jenengan. Kula jenengan napa ketika makan. Makan itu kan mudah nggih. Ketika kita makan kan kita nggak dapat pahala, juga nggak dapat dosa, atau namanya itu mudah. Tapi kalau kita ketika makan diniati supaya kita kuat dalam ibadah, supaya kita kuat puasanya, supaya kita kuat sholatnya, maka makannya itu bisa bernilai ibadah. Lah itu nopo. Salah satu tujuan niat adalah tamyizun bainal adah wal ibadah, membedakan antara mana yang ibadah dan antara mana yang kebiasaan. Kita kan nggak tahu minumnya kita, kenapa gitu? Ketika kita minum kan termasuk hal yang mubah, kita nggak akan dapat pahala, kita nggak akan dapat dosa. Tapi kalau kita niati, kita minum supaya nggak haus ketika kita sholat, supaya nggak haus ketika kita puasa, minum yang kita lakukan itu akan mendapatkan ibadah. Amal apa mawon lah. Jenengan ketika nopo, jenengan ketika sholat, jenengan itu niatin nopo, niatin supaya ingin dipuji atau supaya mendapatkan ridhonya Allah. Yaitu kalau jenengan yang tahu. Wa inna malikul mu'in manawa. Seseorang itu akan tergantung dengan apa? Setiap sesuatu itu akan tergantung dengan apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha au ila amratin yantiha ini. Atau nopo nggih? Kita hijrah itu untuk dunia atau untuk wanita yang ingin kita nikahi. Ngeten lah. Saat ini kan sedang tren apa? Sedang tren kata-kata hijrah. Ayo hijrah, ayo nopo? Ayo kembali lagi nopo ke Al-Qur'an hadis, ayo hijrah. Nah, hijrahnya itu nopo akan dilihat niatnya. Dia itu hijrah itu supaya nopo, supaya dia ini hijrahnya untuk dunia atau supaya nopo nih, supaya ingin mendapatkan wanita si A. Nah, semuanya itu akan nopo dikembalikan lagi ke niatnya. Ini kan nopo sebetulnya kan hadisnya itu dulu berkaitan dengan nopo hijrahnya kaum muhajirin dari kota Makkah ke kota Madinah. Dulu kan nopo kaum muslimin kan di kota Makkah ditindas sama tiang-tiang kafir, sama kaum kafir. Kemudian mereka ini hijrah ke kota Madinah. Lah, tapi kan orangnya kan macam-macam. Ada yang hijrahnya lillahi ta'ala, ada yang hijrahnya itu nopo untuk kehidupan dunia, atau bahkan hijrahnya itu untuk wanita yang ingin dinikahi. Nah ini, kalau dia hijrahnya untuk nopo untuk hal-hal duniawi atau demi wanita, maka dia akan mendapatkan itu saja. Akan apa mendapatkan ya dunia yang dia inginkan atau ingin mendapatkan wanita yang diinginkan saja. Soalnya niatnya hijrah yaitu hanya untuk niku mawon. Atau misalnya nganu lah, kita ngaji di musola, kita niatnya untuk mencari ilmu atau untuk mencari makan. Nah itu. Kalau ketika kita ngaji di musola, ngaji di majelis taklim, kalau kita niatnya untuk mencari makan, ya kita cuma akan dapat kenyangnya saja. Tapi kalau ketika kita datang ke majelis ilmu, datang ke musola, datang ke pengajian, kita niatnya mencari ilmu, kita akan mendapatkan ilmu dan juga akan mendapatkan nanti bonus-bonus kayak minuman, kayak makan. Makanya nopo kita perlu menata niat kita. Fahijratuhu ila mahajra ilaih. Nopo niat kita ini
Coba kita muhasabah awak dewi itu nopo. Ketika kita ibadah itu, apakah kita ingin dipuji atau kita betul-betul lillahi ta'ala. Pulau jenengan yang tahu. Ketika pulau jenengan datang ke pengajian atau ikut pengajian atau sedang ngaji, niatnya nopo. Apakah niatnya ingin dipuji atau ingin dilihat orang lain, atau niatnya betul-betul ingin mendapatkan ilmu. Nah itu pulau jenengan yang tahu. Nah kalau niat kita belum betul, niat kita masih untuk kehidupan di dunia, ya monggo kita ngomongin bareng-bareng toto niat. Begitu juga kita ketika kita berjuang di Nahdlatul Ulama, niat kita ini mau apa? Apakah kita ini ingin jabatan atau mau ingin ngaji di NU? Niatnya apa? Kalau kita niat ngaji di NU supaya dapat jabatan, ya kita cuma akan dapat jabatan saja. Tapi kalau kita niat mengabdi di Nahdlatul Ulama, di NU, untuk mendapatkan ridho, untuk derek para ulama, ya kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Adapun jabatan itu hanya bonus semata. Jangan apa nggih? Jangan sampai kita ini nopo hanya mau mengabdi kepada NU ketika mendapatkan jabatan. Pokoknya nopo awak dhewe oleh jabatan, gak oleh jabatan, siap mantep ngabdi di NU, ngabdi di nopo ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu nopo semuanya itu tergantung dengan niat kita. Makanya kita nopo perlu menata niat kita. Kemudian al-hadisus salis, hadis yang ketiga. Sama itu nopo lanjut hadis yang ketiga. Kalau langsung ke matanya mau. Hadis yang ketiga yaitu hadis yang ketiga adalah Qala Abdullah bin Umar hadasani Abi Amr hadasani Abi Umar bin Khattab qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza qala'a alaina rajulun syadidu biyadis siyabi syadidu sawadi sya'ri la yara alaihi asar safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini napa nggih? Yang kedua hadis saking sahabat Umar bin Khattab. Ini napa nggih? Sedikit pengetahuan mengenai ilmu hadis. Jadi napa nggih? Di dalam hadis itu kan ada dua bagian. Ada yang namanya sanad dan juga ada yang namanya matan. Napa ada sanad, ada matan. Kalau sanad itu misalnya napa? An Umar, an Abi Bakar, an Abi Hurairah. Pokoknya yang kalau ada nama-nama yang diawali an itu adalah namanya sanad. Tapi kalau isi kandungannya itu namanya adalah matan. Apa? Hadis itu ada matan, ada sanad. Kalau matan itu isi hadisnya, kalau sanad itu nama-nama orang yang meriwayatkan atau yang menceritakan hadis tadi kemudian sampai ke kita. Dan ini hadis yang ketiga yaitu diriwayatkan dari sinten Umar bin Khattab, yaitu nopo? Suatu waktu nopo sedang ada nikolah mungkin majelis ilmu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sahabat-sahabat sedang ngaji dengan Kanjeng Nabi.
apa sahabat-sahabat sedang ngaji dengan Kanjeng Nabi. Kemudian pas lagi nopo, pas lagi pada lungguh, pas sedang duduk, tiba-tiba datang laki-laki nopo yang pakaiannya putih dan rambutnya hitam. Dan datangnya itu nopo mak bedunduk, nopo. Datangnya itu mak bedunduk, nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat. Nopo la yara alaihi asar safar wala ya'rifu minna ahadun wala ya'rafuhu minna ahadun. Tidak ada nopo yang tahu siapa dia dan tidak ada yang melihat kapan dia datang, nopo, bagaimana dia datang. Pokoknya mak bedunduk tiba-tiba muncul di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini pun nopo pakainya putih dan rambutnya hitam. Kemudian fa'asnada rubbataihi ila rubbataihi wa wadu'a kaffaihi ala faidaihi. Kemudian nopo laki-laki tadi itu yang memakai pakaian putih dan rambutnya hitam menempelkan kedua nopo, kedua dengkul atau kedua lututnya kepada Kanjeng Nabi. Nopo lutute ditempelkan kepada Kanjeng Nabi, kemudian kedua tangannya dia letakkan di nopo pupune Kanjeng Nabi. Pupune iku nopo paha, di pahane Kanjeng Nabi. Kemudian waqala ya Muhammad akhbarani anil Islam. Lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an Faqala al-Islamu an tusyhida antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait in istata'na ilaihi sabila. Nah, ini laki-laki yang memakai apa? Laki-laki yang tadi nopo memakai pakaian putih dan hitam rambutnya tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, terangkanlah kepada saya apa yang dimaksud dengan Islam. Nopo? Laki-laki misterius tadi itu tanya kepada Nabi supaya dijelaskan mengenai apa itu Islam. Kemudian Kanjeng Nabi membalas, yang dimaksud dengan Islam yaitu nopo? Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Nah, ini nopo? Rukun Islam yang pertama kan nopo membaca syahadat, baik itu syahadat ilahiyah maupun syahadat Rasul. Syarat maupun syarat yang masuk Islam kan mesti yang pertama adalah membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita kan alhamdulillah kita nopo sejak kecil sudah nopo sudah dalam lingkungan agama Islam sehingga otomatis agama kita adalah Islam. Atau paling tidak kita nopo kita membaca syahadat setiap kita sholat, yaitu ketika nopo sedang duduk tahiyat. Nggih kan? Kalau kita sedang tahiyat kita mesti nopo membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nopo? Rukun Islam yang pertama adalah membaca syahadat. Kemudian membaca syahadat itu nopo maksudnya ya kita meyakini bahwa nopo bahwa Gusti Allah itu sing hak disembah. Tuhan itu kan banyak nopo nggih. Yang dipertuhankan itu kan banyak sekali nggih. Kan wonten nopo nggih agama yang menuhankan patung,
ada agama yang menuhankan dewa, ada agama yang menuhankan apa? Dewi. Tapi semuanya itu tidak hak disembah karena yang hak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu betul-betul utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita petunjuk dari kegelapan menuju jalan yang terang. Semua ini ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita ini bisa tahu agama Islamnya semuanya itu tidak lainnya disebabkan wahyu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada para ulama, kemudian sampai kepada kita semua. Yang kedua adalah menjalankan sholat ini. Rukun Islam yang kedua adalah menjalankan sholat. Sholat itu ya yang wajib adalah sholat 5 waktu. 5 waktu dalam 24 jam atau 5 waktu dalam sehari semalam ini. Amal yang besok akan kita pertama kali dihisab adalah sholat kita. Boten sedekah kita, boten puasa kita. Tapi yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Maka sebisa mungkin kula jenengan iki selalu kita jaga sholat kita, yaitu minimal 5 kali dalam 24 jam. Abon tanpa mboten enteng kan? Cuma 5 kali dalam sehari semalam. Kalau kita hitung satu sholat kan mungkin butuh waktu 5 menit. 5 menit kali 5, 25 menit. Ya kurang lebih 1 jam. Cuma dalam 24 jam kita cuma dituntut untuk ibadah kepada Allah lewat sholat cuma setengah jam samping 24 jam. Kan perbandingannya itu kan sangat kecil sekali. Maka kebangetan atau iman sekali kalau kita masih sholati bolong-bolong. Ya intinya mungkin kalau kita masih bolong-bolong, kita usaha untuk tambahi sholatnya. Yang mungkin sholatnya biasanya 3 kali sehari, kita tambahi sekali menjadi 4 kali dalam sehari. Yang sehari cuma 4 kali, kita usaha untuk tambahi menjadi 5 kali. Pokoknya selalu ada arah menuju yang lebih baik. Pokoknya semakin lama semakin lebih bagus. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Khususnya puasa wajib yang sedang kita lakukan ini. Puasa Ramadan. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah rukun Islam yang ketiga. Kalau kita nggak puasa ya berarti rukun Islam kita belum sempurna. Rukun Islam itu kan diibaratkan dengan tiang lah, dengan tiang atau soko. Kalau sokonya itu belum kokoh, ya nanti bangunannya bisa ambruk. Begitu juga kalau rukun Islam kita belum kokoh, keislaman kita itu belum sempurna. Makanya puasa ini kita wajib lakukan semaksimal mungkin. Jangan sampai puasa kita bolong-bolong. Ya bolong-bolong boleh, tapi nanti wajib dikodok atau dilunasi. Kalau misal kita tahun ini punya hutang puasa berapa kali, ya segera mungkin, secepat mungkin kita lunasi puasa kita. Namun ada yang kelewatan tadi yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Nah yang ketiga ini zakat. Maksudnya itu zakat fitri sama zakat mal.
terutama nopo yang akan dekat niku kan zakat fitrah. Napa nggih? Kita kan setiap manusia, baik itu bayi, baik itu kecil, anak-anak, dewasa atau sudah sepuh, mendapatkan kewajiban untuk zakat fitrah. Nah ini, kita sekarang napa nggih? Sudah bisa melakukan zakat fitrah. Kapan itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu napa dilakukan boleh selama bulan Ramadan sampai nopo kita sebelum melakukan sholat. Jadi nopo misalnya jenengan malam ini zakat fitrah boleh. Soalnya nopo batasan waktu itu sejak tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Id Idul Fitri. Itu nopo batasan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah kita ini nopo wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya mungkin nopo, mungkin nanti nopo yang saat ini di Taiwan pengen zakat fitrah nanti bisa disalurkan lewat nopo, lewat Lazisnu PJINO. Kalau di Ciayi bisa nopo lewat PJINO atau Lazisnu Ciayi. Kemudian yang ketiga zakat, keempat puasa, yang kelima adalah haji ke Baitullah atau ke Makkah dan Madinah bagi yang mampu. Lah ini, kalau kulon jenengan sudah mempunyai kecukupan, baik itu nopo, baik itu sangune, bekalnya, ataupun fisiknya mendukung, lah kita wajib nopo menjalankan ibadah haji. Nah ini, misalnya kalau jenengan nanti sehabis pulang saking Taiwan, kemudian masih mendapatkan nopo rezeki yang cukup, maka kita wajib untuk haji ke Baitullah. Semoga saja kita semua bisa nopo haji ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Amin Allahumma amin. Kemudian olah sodakta. Nah kemudian apa? Si laki-laki tadi itu menjawab betul Rasulullah. Tadi kan apa? Laki-laki berbaju putih itu kan tadi nopo tanya mengenai rukun Islam kepada Rasulullah. Habis tanya, tiba-tiba membenarkan, membetulkan apa yang dijawab oleh Rasulullah. Qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhbarani anil iman. Kemudian napa nggih? Sahabat-sahabat Nabi itu pada gumun. Lha piye to wong iki mau takon kok malah benerake. Napa nggih? Takon tapi yo benerake juga. Takon ning Kanjeng Nabi, bab dijawab Kanjeng Nabi. Napa nggih? Membetulkan apa yang dijawab Kanjeng Nabi. Qala apa akhbarani anil iman. Qala antu minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Lah ini. Kemudian si laki-laki tadi yang memakai pakaian putih tanya lagi kepada Rasulullah. Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tolong jelaskan kepada saya apa itu iman. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, apa itu iman? Iman yaitu percaya kepada Allah, kepada malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada utusannya Allah, dan juga percaya kepada keputusannya Allah. Percaya yang kelima, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian percaya kepada takdir, baik itu baik dan juga buruk ini. Atau yang dikenal dengan rukun iman. Rukun iman kan yang pertama percaya kepada Allah. Kita wajib bahwa Allah itu ada dan Allah itu berbeda dengan makhluk dan Allah itu maha kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Bayangkan misal nggak ada Tuhan
yang mengatur semesta ini mesti nopo alam semesta bakal hancur. Misalnya nopo, misalnya matahari atau bulan kok tidak bergerak sama sekali, mesti pada panik kan. Manusia yang ada di bumi mesti akan pada panik. Loh, ini kok matahari nggak bergerak, bulan kok nggak bergerak, mesti akan panik. Nah, yang menggerakkan ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nopo, kita iman kepada Allah itu sudah cukup lewat nopo, lewat tanda-tanda kekuasaannya Allah, lewat nopo ayat-ayat kauniyahnya yang ada di alam semesta ini. Kemudian kita juga wajib percaya atau rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Nah, yang wajib itu kan nopo, ada 10 Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Itu yang nopo wajib kita ketahui. Dan kita ini juga wajib untuk percaya bahwa malaikat-malaikatnya Allah itu ada. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Bahwa nopo Allah itu dulu menurunkan wahyu lewat kitab-kitab suci kepada nabi-nabi dahulu. Yang kita wajib ketahui kan kitab ada 4. Napa mawon? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, termasuk Al-Quran ini yang menjadi kitab suci kita. Dan Al-Quran ini adalah paling utama-utamanya kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi nopo? Al-Quran yang kita baca ini lebih utama dan lebih sempurna dibandingkan dengan nopo kitab-kitab terdahulu. Kemudian yang keempat adalah iman kepada utusannya Allah. Kita wajib nopo iman kepada utusannya Allah. Kalau yang wajib diketahui kan ada 25. Dari Nabi Adam sampai sinten Nabi Muhammad. Nah, atau totalnya 25. Dari 25 ini yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Jadi nopo kita harus syukur bahwa kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad ini adalah utama-utamanya atau pemimpinnya para nabi dan juga para rasul. Jadi nopo kita syukurlah kita ini menjadi nopo umatnya Kanjeng Nabi. Yang mana Kanjeng Nabi ini adalah seutama-utamanya para nabi dan juga para rasul. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Nah ini kita ini juga wajib bahwa besok kita ini wajib percaya bahwa besok akan ada hari kiamat. Atau bahwa dunia ini pasti akan tidak kekal atau pasti akan berakhir. Kapan terjadinya tidak ada yang tahu, tapi kita wajib percaya bahwa besok akan ada yang namanya hari kiamat. Kemudian yang keenam adalah percaya kepada takdirnya Allah, baik itu baik dan juga buruk. Kita wajib percaya bahwa semua yang ada di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu yang takdir yang baik ataupun yang tidak baik. Baik yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sodakta. Nah ini tadi kan si laki-laki baju putih tanya kepada Kanjeng Nabi mengenai rukun iman. Tiba-tiba membetulkan lagi apa yang dijawab oleh Kanjeng Nabi. Fahbirni anil isan. Ampun buatan fahbaran tapi fahbirni anil isan. Kemudian ya Rasulullah,
jelaskan kepada aku mengenai ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Laki-laki tadi kan tanya mengenai ihsan kepada Rasulullah. Mengenai nopo ihsan. Bukan Kang Ihsan atau Pak Ihsan. Tapi nopo ini ihsan yaitu nopo. Yang dimaksud dengan ihsan adalah ketika kita ibadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Lah ini. Misalnya ketika kita sholat. Ketika kita sedang sholat seolah-olah kita ini sedang sowan, sedang bertamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nopo, kalau ibadah kita yang kita lakukan dengan hati kita sedang bertemu dengan Allah, maka ibadah kita akan lebih khusyuk. Mungkin apa betul? Misal kalau jenengan nopo, sowan ning Pak Lurah, atau sowan ning Pak Kades, sowan ning Bupati, sowan ning Pak Camat, mesti kan nopo? Kalau pas sedang sowan, mesti nopo pakaiannya bagus, mesti katanya akan tutur katanya akan lemah lembut, mesti akan nopo? Akan sikapnya itu bagus. Nah, kepada Pak Lurah, kepada Pak Kades saja kita akan nopo? Akan khusyuk, apalagi ketika sowan kepada Allah. Otomatis harus lebih khusyuk. Lainnya. Yang dimaksud ihsan itu nopo? Ketika kita ibadah seolah-olah kita ini melihat Allah. Nah, kalau kita belum bisa, maka Allah sungguh melihat kita. Mampu. Kalau kita belum mampu untuk nopo seolah-olah ketemu dengan Allah saat ibadah, maka Allah sungguh melihat atau mengamati tingkah laku kita, ibadah kita, olah sodakta. Kemudian si laki-laki tadi itu juga membenarkan apa jawaban Rasulullah. Takok-takok dewe, dan dijawab dibenarkan dewe. Kemudian fahbirni an sa'ah. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada aku tentang hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal mas'ul anha bi'a'lam. Kemudian apa? Laki-laki tadi kan tanya mengenai hari kiamat. Kemudian Kanjeng Nabi jawab bahwa saya ini tidak mengetahui tentang hari kiamat kapan terjadinya. Nah ini kiamat kapan terjadinya itu hanya Allah yang tahu. Tadi kan rukun iman yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat. Tapi kapan kiamat itu terjadi hanya Allah yang tahu. Kemudian qala fahwirni an amaratiha. Qala. Kemudian laki-laki tadi itu tanya kepada Rasulullah. Jenengan kan buatan ngerti Rasulullah kapan kiamat terjadi. Terus bagaimana tanda-tandanya? Laki-laki ini tanya mengenai tanda-tanda kiamat. Kemudian Rasulullah jawab, qala andalidal amat rabbataha wa antarul khuffah al-urah al-alah ri'a asya yatawaluna fil bunyan. Kemudian Rasulullah jawab, napa niku tanda-tanda kiamah, yaitu napa seorang budak melahirkan tuannya. Lah ini napa tanda-tanda kiamat. Kalau di sini Rasulullah jawab yaitu ketika seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya pripun? Saat ini kan kathah napa nggih? Anak-anak sing wani dengan orang tuanya. Lah ini napa? Anak-anak yang berani dengan orang tuanya. Anak-anaknya itu lebih berkuasa dibandingkan orang tuanya. Lah ini napa?
Kalau itu sudah terjadi, berarti niku sama seperti yang Rasulullah katakan. Gini apa boten? Saat ini kan kata sudah banyak lah, sudah banyak apa bukti-buktinya bahwa anak itu banyak yang berani kepada orang tuanya. Berarti betul apa yang dikatakan Rasulullah. Kemudian yang kedua nopo, ada orang yang tidak memakai pakaian dan juga tidak memakai sandal. Kemudian nopo, ada orang fakir, tukang gembala yang meninggikan bangunan-bangunan. Saat ini kan kata banyak sekali nopo wanita-wanita ataupun lelaki-laki yang suka memamerkan auratnya. Salah satu tanda hari kiamat kan apa? Banyak orang yang suka mengumbar auratnya. Ya naudzubillah min dzalik. Ini terutama nopo ibu-ibu atau mbak-mbak. Kalau kita sedang berada di luar sebisa mungkin nopo kita tutupi auratnya kita. Terutama nopo auratnya wanita. Soalnya nopo wanita itu sangat berharga sekali. Nanti kalau nopo kalau pakaiannya malah mengundang syahwat, ujung-ujungnya malah nanti bisa menjadi tindakan kriminal. Kemudian nopo ini orang miskin sing meninggikan bangunannya, maksudnya pripun? Sudah banyak orang nopo orang-orang miskin yang nopo bertingkah laku seolah-olah menjadi raja. Jenengan coba lihat mawon, apakah banyak saat ini orang-orang nopo yang mungkin sebetulnya nggak kaya tapi sok kaya. Nopo orang-orang yang nggak kaya tapi sok kaya. Penghasilannya niku mungkin pas-pasan. Tapi kalau bangun rumah dibuat mewah-mewah, ya itu salah satu nopo tanda-tanda kiamat. Summa intolako falabistu maliyan summa qol. Kemudian apa? Kemudian laki-laki itu tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba pergi. Lah Abu Bakar, kok Abu Bakar? Kemudian sahabat Umar ini kaget. Tadi kan nopo ada laki-laki datang, tidak tahu datangnya dari mana, tanya mengenai apa itu Islam, tanya mengenai apa itu iman, kemudian tanya mengenai hari kiamat. Sehabis tanya kemudian menghilang. Sahabat Umar ini menjadi nopo gumun lah. Nggih napa mboten, kula jenengan kan mesti bakalan kaget atau gumun. Ana wong teko mak bedunduk tiba-tiba lunga juga mak bedunduk. Kemudian sumakoli atadri min man as-sa'il qultu wa ta'ala wa rasuluhu a'lam. Kemudian apa? Kanjeng Nabi Muhammad itu tanya kepada Umar, "Ya Umar, apakah kamu tahu siapa yang tanya tadi itu?" Wahai sahabat Umar, apakah kamu tahu siapakah laki-laki misterius tadi itu yang tanya kepada saya? Kemudian sahabat Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, qala fa innahu Jibril atakum ya'lamukum dinakum. Nah ini, ternyata laki-laki tadi itu adalah malaikat Jibril yang sedang mengajarkan kita, yang sedang mengajarkan para sahabat apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, dan apa itu ihsan, dan kapan kiamat atau bagaimana tanda-tandanya kiamat. Kalau tambah seperti al-hadis Rabi, saat ini apa hadis yang keempat. Anan Nabiya saat temannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ono sunnah Kanjeng Nabi idza dzabal madhab fa'al ada fil madhab. Ini hadis yang keempat menjelaskan mengenai nopo adab Kanjeng Nabi ketika buang hajat atau nopo ketika
baik itu hajat kecil maupun hajat besar. Baik nopo iku BAB ataupun BAK. Lah Kanjeng Nabi niku nopo ketika buang hajat beliau itu nopo mencari tempat yang sepi atau menjauh. Lah ini dulu kan belum ada toilet. Nopo zaman Kanjeng Nabi kan belum ada tempat toilet umum. Lah beliau ketika buang hajat itu nopo menjauh saking halayak. Atau kayak kita lah misalnya nopo misalnya kita sedang ngempet-ngempet, kalau bisa menjauh, jangan nopo malah di situ di los ke kentutnya. Nanti kan malah teman-teman yang dekat dengan kita nopo kena imbasnya ini. Kalau kita nopo sedang buang hajat, kita menjauh atau di tempat yang tertutup. Iku mawon wa alam bisawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in